Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak kerusakan diutamakan daripada ngambil keuntungan. Saya termasuk orang yang menganggap bahwa memang yang namanya minuman beralkohol, apalagi minuman keras, itu harus diregulasi secara ketat di negara ini. Nggak ada salahnya mencabut, malah terhormat kalau mencabut bahwa ia mendengarkan suara rakyat. Dan ini menjadi sejarah buruk kalau tidak dilakukan pencabutan. Saya pikir seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ini ya. Kita lanjutkan masih membahas tentang investasi miras yang menuai banyak kontroversi begitu ya. Di program Sarita atau Sarinya Berita ini kita lanjutkan masih dengan Ade Armando, Kak Jazilul Fawaid dan Kiai Holil Nafis. Saya ke Kak Jazilul. Tadi itu dia bertanyakan tekanannya itu menunjukkan tekanan dan tarik-menarik yang sangat kuat ya. Kenapa kalau di aturannya dibahas di DPR tentang alkohol ini nggak beres-beres begitu? Memang Rahma sulit sekali ya karena ini memiliki dampak sosial yang cukup berat jika undang-undang ini kemudian ditetapkan oleh DPR tetapi masyarakat masih menolak. Apalagi tadi untuk mengukur kadarnya itu tidak mudah, mengukur kadarnya, apalagi melegalisir menjadi pabrik, belum lagi distribusinya, pengawasannya siapa yang juga disebut pengedar, siapa yang disebut produsen, siapa konsumen, bagaimana kalau dia minum sampai mabuk, apa hukum. Jadi semua ini tidak mudah sehingga menurut saya hal yang paling penting itu dulu terkait dengan undang-undang minol yang baru itu penerimaan masyarakat untuk seragam, untuk bisa diterima secara baik itu belum bisa. Utamanya untuk produksi. Nah, tiba-tiba ini bisa memproduksi. Bukan alkohol, minuman keras. Clear di situ. Nah, oleh sebab itu, menurut saya lebih arif jika ini tingkat penerimaan dan penolakan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, meskipun ini terbatas di daerah. Faktanya Papua nolak. Berarti kan nggak ada komunikasi juga dengan Papua. Nanti sebagian NTT juga akan nolak. NTT itu sudah ada dan diatur oleh peraturan daerah. Bali sudah ada, Bali sudah ada itu. Oh, jadi menurut Kak Jazilul ini lebih baik perda saja ya? Aturannya yang belum ada. Nah, tadi Perpres itu hanya aturan soal seperti Pak Ade Armando bilang tadi, soal produksi minuman keras, investasi dari asing untuk minuman keras, untuk urusan distribusi, urusan berapa kadar itu tidak ada di situ. Ya. Belum lagi dampaknya apa hukumannya jika mabuk-mabukan di jalan, di warung, ya. Bagaimana cara peredarannya. Nah itulah Rahma sehingga agak kesulitan kita untuk merumuskan, menetapkan undang-undang minuman beralkohol ini bukan undang-undang miras ya. Kalau undang-undang miras sudah pasti ditolak. Jadi judulnya. Bedanya miras sama alkohol apa nih Kak? Kalau beralkohol bisa diatur, misalkan di atas yang diproduksi itu di bawah 5% misalkan, itu bisa. Oh, kalau miras sudah pasti memabokkan, ini sekaligus. Makanya per definisi aja itu bisa jadi soal. Minuman beralkohol dengan miras itu pasti berbeda. Namanya miras, keras. Kenapa disebut keras? Itu karena kadar alkoholnya di atas 5%. Dan itu bisa memabukkan, itu disebut miras. Kalau di bawah itu namanya jus Rahma. Namanya jus. Jadi ini sekaligus menjawab argumentasi. Jusnya itu dijual di mana-mana. Nah maksud saya kenapa kita tidak investasi itu saja. Investasi jamu tradisional, itu juga kearifan lokal. Investasi jamu, minuman-minuman. Kan banyak kita punya buah-buahan, akar-akaran. Apa itu empon-empon. Itu kan juga bisa tuh. Kenapa jadi minuman keras gitu. Itu kan juga bisa mendatangkan investor asing juga. Makanya tutup saja ini investasi
minuman keras masukkan pada daftar investasi yang negatif lah, jangan dibuka. Nah inilah Kak Ade tadi menjawab tadi ya argumentasi bahwa nggak apa-apa ini kan alkoholnya rendah. Kalau namanya miras itu sudah pasti memabokkan karena minuman keras begitu ya, bukan yang alkoholnya rendah yang dimaksud miras ini Kak Ade. Jadi ya di atas 5% begitu ya. Itu mirip air keras, Rama. Udah air keras, minuman keras. Yang keras-keras itu mesti soal itu pikiran keras, aliran keras itu udah soal semua itu. Iya, tapi ini teman-temannya Kak Ade masih banyak yang ya itulah biasa timbul perpecahan lah kalau seperti ini di media sosial biasanya ini. Nah, biasanya nih Kak Ade ini dan gengnya begitu biasanya mendukung, makanya kita undang gitu kan. Nah, inilah yang kadang-kadang justru menimbulkan perpecahan di antara masyarakat ini Kak Ade. Iya, karena itu saya sih menganggap bahwa justru marilah kita menyelesaikannya bukan di level peraturan presiden atau pemerintah. Saya justru sangat mendorong agar lahir undang-undang mengenai alkohol, minuman beralkohol. Disitulah bisa akan diatur tentang, misalnya saja, soal investasi asing ini kan bisa diatur sebenarnya di dalam undang-undang. Ya. Dan kalau undang-undang sudah jelas, nanti bisa diatur tuh tentang minuman dengan kadar sekian bisa dijualnya di mana. Sekarang ini misalnya saja dengan mudah kita menemukan minuman-minuman beralkohol berkadar tinggi, itu di warung-warung. Tapi itu saja belum diatur Kak Ade, ini malah keluar Perpres investasi ini kan yang membuat orang. Jadi yang Kak Ade bicarakan itu di luar yang terjadi saat ini. Anda bacanya kebalik Kak Rahma. Anda bacanya salah Kak Rahma. Yang harus dibaca adalah harusnya ada payung. Payung itu levelnya undang-undang. Supaya jangan ada perdebatan lagi, jangan sampai ada pemerintah. Nah, ini payungnya belum ada kemudian begitu. Mengeluarkan peraturan. Kenapa kita nggak mendesakkan payungnya, undang-undangnya? Tadi saya menunggu untuk penjelasan, kan dikatakan sulit ya dilahirkan karena ada beragam kepentingan. Ya, tapi kan kesulitan itu harus kita atasi bersama. Saya termasuk orang yang menganggap bahwa memang yang namanya minuman beralkohol, apalagi minuman keras, itu harus diregulasi secara ketat di negara ini. Bukan hanya karena alasan agama, tapi juga karena alasan dampak yang bisa ditimbulkannya. Tapi kita juga mengakui bahwa negara ini menganggap minuman beralkohol itu legal. Nah, bagaimana mengaturnya? Itu harusnya di level undang-undang. Ini kan yang menjadi masalah gini, taruhlah di satu kota ada regulasi yang ketat, misalnya karena dia misalnya saya nggak tahu, saya Sumatera Barat mestinya di Padang misalnya seharusnya minuman keras tidak mudah ditemukan atau minuman beralkohol tidak mudah ditemukan. Tapi kalau kita bicara di Jakarta saja atau misalnya di kota-kota lain tertentu, dengan mudah itu ditemukan bahkan di lapo-lapo tuak misalnya. Atau ya misalnya di Papua itu betul-betul di warung-warung pinggir jalan itu tersedia secara sangat terbuka. Saya berpikir memang once and for all negara ini harus bersikap keras terhadap minuman-minuman beralkohol berkadar tinggi yang saya setuju tadi efeknya itu luar biasa. Baik. Efeknya luar biasa terhadap ekonomi, terhadap psikologi, kesehatan, orang bisa konflik, orang bisa nggak kerja, segala macam. Tapi menurut saya memang levelnya harus di undang-undang sebaiknya, supaya jangan ada interpretasi macam-macam, baik di tingkat pimpinan pemerintahan, di pusat, di daerah, atau dimanapun. Baik, Kak Holil, memang masalah miras ini tidak bisa dihindari begitu ya, karena mau tidak mau sebenarnya dari dulu juga ada begitu kan. Jadi memang kalaupun ini malah ilegal, malah oplosan, justru yang beredar malah lebih keras begitu. Nah, dengan adanya investasi ini diharapkan lebih teratur atau lebih bisa dikontrol, tidak oplosan seperti itu. Tambah tidak teratur maboknya. Lebih teratur mabuknya. Sampai tidak teratur. Ya kan kalau oplosan lebih keras tadi kata Kak Ade, langsung mati sampai gitu kan. Ini ya paling mabok begitu loh. Lah ya, kita ini kan katanya Bang Napi itu, kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan. Makin dibuka kesempatan, makin banyak kejahatan. Dan bukan berarti kalau ada lalu dibiarkan. Kalau itu tidak produktif buat masyarakat dan buat rakyat, mengapain dibiarkan? Jadi sama dengan kasusnya ini, kalau saya sedikit ya agak menyimpang untuk analogi kepada soal prostitusi. Jadi mulai dulu itu ada gitu. Dan tidak berarti kita membiarkan karena dari dulu itu ada lalu tidak kita ubah gitulah. Saya setuju tadi
gimana bisa didorong menjadi undang-undang? Kan sudah masuk dalam prolegnas, tapi nggak pernah bergerak. Ya tadi itu kita yakin betul karena yang punya duit ini adalah cukup besar, ya mabok juga gitu loh, ngelihat duitnya itu mabok gitu, lalu di dalam bisnis yang mabok. Nah, jadi akumulasi dari mabok akhirnya apa? Didorong ke undang-undang menjadi sulit, Rahma. Akhirnya apa? Masing-masing perda kan beda nantinya dan masing-masing kebijakan juga berbeda. Padahal kita ini nasional menjadi negara kesatuan. Kalau saya menyetujui ini bukan di perda penyelesaiannya, tapi diatur oleh undang-undang. Dipersilahkan bagaimana umpamanya bisa menyelamatkan anak bangsa. Ini bukan hanya persoalan akidah ya, bukan ukhuwah Islamiyah saja, tapi ukhuwah watoniyah. Bukan berarti kalau non muslim lalu biarin aja dia mabok. Enggak, dia juga kader bangsa juga. Dia juga adalah saudara kita. Atau karena ini umpamanya bukan muslim, biarin aja dia juga umpamanya tewas. Enggak. Ukhuwah basyariyah, kemanusiaan kita akan bicara. Itu yang disampaikan oleh kita meskipun berangkatnya dari agama, kita juga bicara soal kebangsaan, kenegaraan, dan juga kemanusiaan. Jadi kalau nanti cara merampas kekayaan di daerah kita, tidak perlu menggunakan senjata. Cukup orang yang dirajut ini dengan miras, lama-lama dikasih umpan miras, semua kekayaan di daerah itu diberikan ke luar, apalagi dengan investasi tadi. Tidak perlu ada berapa persen dari persentase dalam negeri keluar. Jadi mengacak-acak kita dari luar untuk merusak mental kita, merusak juga akal kita, kecerdasan kita. Dari situ caranya mereka tuh proxy war-nya itu, cara mengubahnya. Karena kita dibikin gendeng, gidek, semua ditukar. Kan tahu kita, orang-orang yang sudah candu, apa saja dilakukan loh. Termasuk oplosan tadi itu karena orang candu. Kalau nggak pernah candu, meskipun pernah minum seperti Bang Adi Armando, nggak nyari oplosan karena nggak candu. Tapi kalau yang sudah candu, muter dia, apa saja bisa diminum, apa saja bisa dikonsumsi. Apapun miliknya pun dikasihkan. Oleh karena itu menurut saya mengantisipasi. Dalam bahasa kita preventif, dalam bahasa ilmu usul fikih namanya sadduz dzara'i. Kita harus melakukan preventif karena sudah jelas bahayanya mengancam pada kita. Kalau seandainya Jokowi kekeh jumekeh begitu ya, nggak mau mencabut ini bagaimana? Ya sanksi dari umat lah, sanksi dari masyarakat. Wah Bang Adi Armando aja pendukungnya dia bilang suruh cabut, apalagi kita namanya. Gitu. Yang netral bicara kepentingan bangsa. Karena saya pikir bicara kepentingan bangsa, ngelihat positif dan negatifnya, banyakkan negatifnya. Jadi kalau dia kekeh, ya berarti melawan rakyat. Kalau melawan rakyat, dia bukan pemimpin masyarakat. Itu aja sanksinya. Itu baru di dunia. Kalau kami di keagamaan, akhiratnya nanti dia tanggung jawab. Sudah diingatkan oleh agamawan, baik dari Islam maupun non-Muslim. Daerah setempat juga menolak. Terus saja. Lalu dia pimpinannya siapa kalau nggak mendengarkan suara rakyat? Saya pikir itu harus dipertimbangkan oleh pemerintah, oleh presiden. Nggak ada salahnya mencabut, malah terhormat kalau mencabut bahwa ia mendengarkan suara rakyat. Apapun yang diputuskan, kalau memang benar, ya dicabut. Dan kritik itu adalah bahasanya Pak Mahfud itu adalah vitamin. Bukan berarti kita jelekin pemerintah, nggak pernah jelekin Pak Jokowi. Tapi Pak ini adalah bangsa. Benci atau melakukan penistaan terhadapnya dikritik. Tetapi ini kontennya konten kepentingan bangsa. Saya sangat senang ya ketika PKB ini dia paling depan. Wah, saya sangat punya Pak. Partai lain juga, nanti yang partai lain iri nggak disebut. Banyak tadi saya baca. PAN juga kan. Tapi ini di depan saya PKB ini, di depan saya. PKB paling top. Rahma bajunya kuning gitu loh. Rahma bajunya kuning. Iya, Golkar. Ayo silakan ini sekaligus closing statement Pak Jazil. Baik. Untuk kemaslahatan kita bersama, kebijakan apapun, dahulukan di kaidah kita ya Rama, dahulukan menolak kerusakan daripada menerima manfaat. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak kerusakan diutamakan daripada ngambil keuntungan. Saya pikir untuk industri investasi miras ini berlakulah kaidah itu. Dahulukan kemaslahatan, menolak kerusakan daripada berharap keuntungan. Saya pikir itu Rama, sekedar penutup.
Baik. Saya terima kasih, saya keluar ya Rama ya soalnya. Oh iya, ini sekarang terakhir ini. Terima kasih Kak Jazil. Ini terakhir Kak Ade ya, karena tadi disebutkan ini bukan masalah muslim atau non muslim, karena siapapun yang minum muslim ataupun non muslim dampaknya itu ditanggung bareng-bareng kalau sudah narkoba, kalau sudah miras ini kan. Karena dampaknya bisa berpengaruh pada orang yang tidak minum juga begitu kan. Ya. Ya, kalau saya akan bedakan antara minuman keras yang memabukkan dan tidak memabukkan tadi. Kalau dia kadarnya rendah ya enggak sih. Ya. Enggak, miras ini yang tidak rendah, miras keras begitu kan. Enggak, itu kan definisi di ruangan ini. Kita ngobrol, kita kemudian mendefinisikan minuman keras. Enggak, itu katanya Pak Jazilo. Iya, tapi kan enggak ada. Bukan minol, ada minuman alkohol ya. Enggak, ya kita harus bicara lihat Perpres ya dong. Perpresnya bilang definisi minuman keras itu apa. Kita nggak tahu, saya nggak bisa jawab. Daripada saya bicara tentang hal yang saya nggak pahami, mendingan saya nggak jawab kan. Cuman saya akan katakan begini, saya termasuk orang yang menganggap bahwa banyak orang salah membaca Perpres ini. Perpres ini hanya mengatakan bahwa diizinkan bagi investasi asing masuk ke industri atau bisnis miras ya. Tapi kalau ternyata sekarang masyarakat seperti saya katakan tadi keberatan dengan pilihan ini, apalagi kalau kemudian para wakil rakyat juga menolaknya dan menyatakan penolakannya dengan tegas, yaitu artinya memang ada sesuatu yang tidak perlu dipertahankan oleh presiden, karena toh kalaupun kemudian dikatakan artinya itu dicabut, misalnya dianulir, kemudian para investor asing itu gagal masuk ke Indonesia, ya nggak rugi-rugi amat juga kita gitu, nggak ada sesuatu yang terlalu serius dengan membatalkan Perpres tersebut. Tapi yang pasti adalah saya hanya ingin membantah narasi bahwa pemerintah sedang melegalisasi minuman keras. Karena kalau legalisasi minuman keras dari dulu pun sudah legal. Yang diizinkan sekarang adalah investor asing. Tapi kalau investor asing itu dianggap justru akan membawa mudarat lebih besar oleh rakyat, yang diwakili oleh para wakil rakyat, atau sekarang Majelis Ulama Indonesia, ataupun organisasi besar seperti Muhammadiyah atau NU, ya saya rasa sih ada baiknya Presiden mendengar. Wah, ini tumben ini Pak Ade. Baik, ini mungkin closing statement. Saya selalu begitu sebetulnya. Closing statement silakan Kak Holil. Ya, makasih. Saya ingin menyampaikan tadi berkenaan dengan, saya mengapresiasi terus terang aja malam ini dengan Bang Ade Armando bahwa kita melihat sesuatu pada maslahah, apalagi pemimpin tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi seorang pemimpin itu kalau kita mau mengatur, maka lihat maslahatan rakyatnya. Ini nggak maslahat sama rakyatnya. Kalau dipertimbangkan sangat matang-matang, itu sudah nggak ada manfaatnya dibanding dengan modornya sekian besar. Maka kalau dilanjutkan hal ini, berarti kan pemimpin yang tak bisa membaca rakyat. Kemudian kita tanyakan pemimpinnya siapa. Sementara legitimasi itu ada dari masyarakat. Kan tidak hanya sekadar karena ini nggak mencalonkan kembali, tidak. Kesempatan di masa yang akan datang. Dan juga menjadi catatan sejarah ya kan bagi kita semua ini, bagaimana pemimpin itu memberikan yang terbaik, bukan karena pas pada saat pemimpin kepengen dipilih kembali, tidak. Saya berpikirnya lebih kepada orang berpolitik dan memimpin itu adalah untuk memberikan kemaslahatan, bukan sekadar gagah-gagahan atau menjadikan sejarah. Dan ini menjadi sejarah buruk kalau tidak dilakukan pencabutan. Saya pikir seperti itu. Makasih. Baik, terima kasih ini Kak Holil juga Kak Ade Armando, tadi ada Kak Jazilo. Ya, itu tadi perbincangan kita nih. Silakan kalau ada pendapat bisa nyambung diskusi juga melalui komen ya. Jangan lupa juga subscribe. Saya Rahma Sarita, selamat berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.